Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Silmi Dulandini dengan NPM 101202028 dari kelas E2. Saya adalah mahasiswa dari kampus STI STMB Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi akuntansi manajemen, yaitu mengenai penganggaran. Apa sih itu penganggaran? Penganggaran menurut Sofian adalah suatu pendekatan yang sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Menurut Munandar, 2001, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Keterbatasan anggaran. Anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan tugas manajemen dan pertimbangan manajemen. Masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. Anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak, terutama manajer perusahaan, secara terus-menerus dan terkoordinasi, berusaha dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan di dalam anggaran. Anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi, seperti laju inflasi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Anggaran didasarkan pada proyeksi atas kegiatan yang akan datang, sangat tergantung pada pengalaman dan kemampuan dari estimator. Selanjutnya ada jenis-jenis penganggaran. Yang pertama ada berdasarkan isi anggaran. Di antaranya ada anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Anggaran laba rugi didukung oleh berbagai anggaran penunjang, terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran bahan tenaga kerja langsung, anggaran BOP, dan anggaran biaya administrasi dan umum. Dan anggaran neraca didukung oleh berbagai anggaran penunjang, terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, dan anggaran hutang, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu berdasarkan jangka waktu. Ada anggaran strategis dan anggaran taktis. Anggaran strategis yaitu anggaran jangka panjang yang berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. Dan anggaran taktis yaitu anggaran operasional dan bersifat jangka pendek seperti anggaran periodik atau disusun untuk satu periode tertentu, dan anggaran kontinu disusun untuk jangka waktu sangat pendek seperti 3 bulan, 5 bulan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, berdasarkan segi kelengkapan, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif yaitu disusun secara lengkap dan menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bersangkutan seperti marketing, produksi, dan keuangan personalia. Anggaran parsial yaitu anggaran yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, meliputi bidang-bidang tertentu saja dengan mempertimbangkan seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap yaitu disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu, dan anggaran variabel yaitu suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval dan beberapa kapasitas tertentu, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya, prosedur penyusunan anggaran. Menurut Sofian Harahap, prosedur penyusunan anggaran ada 4, yaitu pertama, pengarahan direksi baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan. Yang kedua, analisis ekonomi berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, kondisi masa lalu sebagai dasar untuk melihat masa depan. Yang keempat ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari strength, artinya kekuatan, weakness, artinya kelemahan, opportunities, artinya kesempatan, dan terakhir threat, artinya
ancaman. Syarat-syarat anggaran. Syarat-syarat anggaran itu ada 4, yaitu adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai, yaitu pergolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi anggaran dan selisih. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menetapkan alat ukur prestasi sehingga anggaran dipakai untuk menganalisis prestasi. Dan yang terakhir, adanya dukungan dari para pelaksana. Selanjutnya ada peramalan. Peramalan adalah proses meramalkan keadaan dunia masa depan sehubungan dengan aspek-aspek dunia yang relevan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitas masa depan. Peramalan penjualan adalah proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Selanjutnya ada fungsi anggaran produksi. Yang pertama untuk menjaga tingkat persediaan barang, yang kedua mengendalikan kegiatan produksi, yang ketiga menunjang penjualan perusahaan, dan yang terakhir koordinasi kerja pedoman kerja di seluruh level manajer di tim produksi sehingga seluruh tim produksi bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Tujuan anggaran produksi. Tujuan anggaran produksi terdapat 3. Yang pertama, agar perusahaan dapat bekerja pada tingkatan efisien tertentu. Yang kedua, agar dapat menguasai pasar tertentu sehingga hasil yang didapat tetap memiliki pangsa pasar. Yang ketiga, agar dapat mempertahankan mengusahakan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah tersedia dapat semakin berkembang. Selanjutnya, ada metode penyusunan anggaran produksi. Ada 3 metode penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, metode produksi stabil. Dalam metode ini, perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Yang kedua, ada persediaan stabil. Metode ini, perusahaan harus menetapkan volume persediaan yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Dan yang terakhir, metode kombinasi atau fleksibel. Dalam metode ini, perusahaan harus menetapkan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, ada tenaga kerja. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Dan yang terakhir, kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih yang telah menonton video presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.